Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian hari ini sehat-sehat semua, berkah selalu. Amin. Baik, selamat berjumpa dengan Bapak. Pada kesempatan ini kita akan memasuki pelajaran fikih untuk kelas 6. Alhamdulillah kalian semua sudah berada di kelas 6. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita wajib untuk mensyukurinya, karena betapa tidak ternilai dan tidak terhitung jumlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Termasuk diantaranya adalah nikmat sehat walafiat. Betul? Kalian semua bisa berada di sini, bisa mengikuti pelajaran Bapak tentunya dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan ini untuk kelas 6 kita sudah memasuki materi yang berjudul barang temuan. Ya. Silahkan yang punya buku dibuka bukunya. Di situ buku materi pelajaran halaman 79, judulnya barang temuan. Barang temuan atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan luqotoh, ya. Bab luqotoh. Luqotoh itu artinya barang temuan. Seperti halnya kita ketahui, tatkala kita kehilangan satu benda, tatkala kita kehilangan satu barang, betapa sedihnya, betul kan? Kalau kalian kehilangan sesuatu yang kalian sangat senangi misalnya, atau apa saja, pasti kita akan merasa khawatir, kita akan merasa sedih. Maka dari itu, kita juga harus mengetahui orang lain pun merasakan hal yang sama. Nah, kita kalau melihat satu barang yang kita temukan, atau namanya luqotoh, maka harus kita perhatikan tuntunan dan syariat ajaran agama yang benar. Baik, kita bahas yang pertama, pengertian luqotoh atau barang temuan. Luqotoh adalah suatu benda yang ditemukan dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Kalau kita menemukan satu benda di jalan misalnya, ya, suatu benda, contoh hal yang kecil, kita menemukan penghapus, kita menemukan pensil, atau kita menemukan barang berharga berupa dompet misalnya, ada uangnya. Berikut juga kita menemukan emas, ya, yang ketinggalan dan lain sebagainya. Ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ketentuan-ketentuan dan syariat ajaran agama Islam. Luqotoh atau barang temuan itu adalah suatu benda yang ditemukan dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah, tadi udah dibahas, dengan perhatikan. Luqotoh ada yang berbentuk binatang, ada juga yang berbentuk barang. Kalau luqotohnya berbentuk binatang, namanya dallah. Dallah itu adalah barang temuan atau binatang, ya, binatang temuan. Sedang lari-lari ada kambing, ya, sedang lari-lari kambing. Kambing siapa ini? Gak jelas. Tiba-tiba kambing itu menghampiri. Waduh, kok kambingnya malah setia begitu kan? Nah, berarti itu juga termasuk luqotoh, barang temuan atau dallah. Yang kedua, ada penemuan berbentuk barang. Kalau penemuan itu berbentuk barang yang kita temukan, maka namanya lakit. Ada dallah, ada lakit. Kalau dallah itu adalah binatang yang kita temukan. Yang maksud dengan binatang di sini, binatang-binatang yang berharga, kelinci misalnya. Maksud kami kambing gitu kan. Terus kerbau, sapi, atau unta, dan lain sebagainya. Begitupun barang atau lakit. Kewajiban kita
Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian lukotoh, sekarang kita berlanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang apa kewajiban kita terhadap lukotoh itu, baik berupa dalah maupun berupa lakit, baik berupa binatang atau berupa barang. Kewajiban kita terhadap dalah atau lakit yang disebut dengan lukotoh ada 3. Yang pertama, kita wajib menjaga, memelihara, dan melindungi daripada yang kita temukan itu. Dalah misalnya, kita menemukan seekor kambing. Ya, kambing itu nggak kemana-mana. Udah, kambing itu harus kita rawat dengan baik, beri dia makan, ya, dan rawat, dan lain sebagainya. Pokoknya seperti halnya menjaga dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Begitupun barang. Kalau kita menemukan satu barang yang berharga, maka harus kita sembah dengan baik. Yang kedua, kita harus memberitahukan dan mengumumkan, baik melalui media maupun melalui rekan atau kepada siapapun kita umumkan, selama 1 tahun sebelum barang itu ada pemiliknya atau yang akan mengambilnya. Barang itu kita umumkan berulang kali, telah ditemukan, ya, seekor kambing dengan ciri-ciri, sebutkan ciri-cirinya, jangan lupa itu, ya. Sehingga atau kita menjelaskan kalau telah ditemukan sebuah motor yang terletak di sana, ada kuncinya, ada surat-suratnya, dan lain sebagainya. Atau telah ditemukan dompet, ya, berisi STNK, SIM, KTP, ATM, dan lain sebagainya. Kita jelaskan, kita umumkan berulang kali sampai 1 tahun. Dan setiap ada orang yang hendak mengambilnya, kita cek dulu, kita periksa dulu. Makanya kewajiban kita yang ketiga adalah mengembalikan barang temuan itu, karena itu bukan milik kita, ya. Jadi harus kita perhatikan terhadap lukotoh ini, ya, baik berupa dalah maupun berupa lakit, baik berupa binatang ataupun berupa barang temuan, berupa barang. Nah, lalu apakah hukum, ya, terhadap lukotoh itu, terhadap barang temuan itu? Hukum di sini terbagi 2. Yang pertama, hukumnya halal. Halal. Bagaimana hukum lukotoh halal itu? Halal apabila kita hendak melaksanakan sesuai dengan syariat dan kewajiban kita, yakni menjaganya, mengurusnya, ya, kemudian juga mengumumkannya, dan yang ketiga berniat akan mengembalikan sebagaimana mestinya. Itu halal. Tapi yang kedua, hukumnya haram. Haram, ya, tidak boleh, berdosa apabila orang yang menemukan barang itu bermaksud ingin memilikinya. Dia merasa rezeki dia, itu sudah jelas haram yang harus kita hindarkan. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, kita harus memperhatikan kriteria hukum ini. Terakhir, bagaimana keutamaan-keutamaan merawat barang temuan. Di sini ada 5 poin yang harus kita perhatikan. Beberapa keutamaan yang akan didapat, yang akan diraih oleh orang-orang yang mau merawat barang temuan itu. Pertama, melatih kejujuran. Kita akan tergolong orang-orang yang punya sifat siddiq, seperti halnya yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Oleh seorang rasul umpamanya, ya, kita harus bersifat siddiq. Siddiq itu artinya apa? Benar, jujur. Karena keuntungan orang yang jujur itu banyak sekali. Dia akan mendapatkan ridho Allah, dia akan banyak dimudahkan segala urusannya, banyak orang yang percaya kepadanya, banyak disenangi orang, terlebih orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Betul kan? Mau kan dicintai sama kedua orang tua? Ya pastilah, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, menjalankan ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu sangat jujur, ya. Beliau makanya diberi gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Inilah pentingnya kita belajar, pentingnya kita berilmu, pentingnya kita
mengarungi jenjang pendidikan supaya kita termasuk orang-orang yang jujur. Yang ketiga, mendapatkan pahala, diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengkaruniakan rezeki dan milik kepada kita. Ya, rezeki yang Allah berikan setiap hari, setiap saat, nikmat yang begitu banyak. Betapa Allah akan lebih mencintai kita kalau kita punya sifat kejujuran. Kemudian yang keempat, menjalankan ketentuan yang telah Allah tetapkan, yang telah ditetapkan Allah. Kita harus mengerti itu barang bukan milik kita, harus kita kembalikan. Ini hikmahnya buat orang yang merawat barang titipan, dan akan berakibat konsekuensinya akan kembali pada dirinya. Dia pun nanti akan lebih dihargai orang, dan barang-barang yang hilang akan ditemukan. Dan yang kelima, memupuk persaudaraan, semakin kuat persaudaraan di antara kita. Sebagai penutup daripada uraian ini, ada satu cerita. Cerita ini kisah nyata. Kemarin waktu malam Sabtu yang lalu, Bapak melewati satu musola dengan membawa tas, ya, membawa tas berisikan buku dan lain-lain, tas kecil. Ketika itu Bapak mau berwudu, dibuka tas, Bapak gantung di atas, ya, sama simpanan. Lalu Bapak selesai wudu. Selesai wudu karena Bapak pakai jaket, ambil jaket langsung sholat. Mengejar sholat berjamaah, alhamdulillah sholat pun selesai. Beres sholat karena Bapak bawa motor, lalu langsung Bapak pakai jaket, bawa motor. Pulanglah Bapak ke rumah. Selesai sampai di rumah, rapikan. Subhanallah, di mana tadi tas? Tas Bapak di mana? Waduh, Bapak bingung. Cari-cari, ingat-ingat, tadi mampir ke sana kemari, Bapak sempat silaturahim, Bapak sempat main ke sekolah. Oh, ingat-ingat, oh tadi Bapak di jalan mampir di musola, tatkala wudu Bapak gantungan di sana. Tapi ini sudah sore, sudah malam. Sudahlah, biar Bapak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, besok pagi pun Bapak siap, aduh belum sempat. Ya, sudahlah, biarin. Nanti Bapak sempat. Nah, keesokan harinya baru Bapak sempat hadir. Berangkat ke sana. Nah, sebelum itu Bapak mampir dulu ke musola tempat tadi. Subhanallah, la ilaha illallah. Ketika Bapak masuk, tas masih tergantung di tempat semula, tidak berubah sedikit pun. Ini artinya melatih kejujuran, ya. Terbukti kalau dibiasakan kita sifat jujur, Allah balas. Tidak ada orang berani yang menyentuh. Mereka pun akan lihat, oh ini tas orang, ini bukan tas saya, nggak akan saya periksa. Ya, biarin, itu bukan hak saya. Tidak ada satupun orang yang menyentuhnya, walaupun sampai Bapak lewat lebih dari 1 hari. Ini adalah hikmah yang Allah berikan. Nah, kisah nyata ini sebagai bukti kalau kita melatih sifat jujur, Allah pun akan merahmati dan mengasihi kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran Luqathah pada kesempatan hari ini. Mari kita kembalikan kalau barang itu bukan milik kita. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini Bapak banyak kata-kata yang kurang tersusun atau kata-kata yang kurang dipahami. Segala yang benar datang dari Allah untuk kita amalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.